Halo Sobat Cek Fakta. Kali ini kita akan membahas prediksi panas dari media Vietnam tentang kiprah Timnas Indonesia di Piala AFF U23 2025. Apakah benar Garuda Muda bakal melenggang mulus ke semifinal? Kenapa Malaysia justru diragukan? Dan apa kata sejarah soal performa Harimau Muda di level U23? Tonton sampai habis, karena kita akan bedah data, fakta, dan statistik supaya kamu nggak cuma ikut rumor. Yuk, kita mulai. Piala AFF U23 2025 baru saja memanas di McD pertama Grup A. Timnas Indonesia U23 menunjukkan kelasnya dengan penampilan luar biasa, menghajar Brunei Darussalam 8 gol tanpa balas. Sementara Malaysia, rival abadi Indonesia, justru tumbang di tangan Filipina 0-2. Hasil kontras inilah yang kemudian diulas tajam oleh salah satu media ternama Vietnam, Soha. Dalam artikel yang terbit pada Rabu pagi 16 Juli tahun 2025, Soha menulis headline cukup provokatif. Indonesia menang 8-0, Malaysia kemungkinan tersingkir dari babak penyisihan grup. Judul yang pedas, tapi bukan tanpa alasan. Garuda Muda asuhan pelatih Gerald Van den Berg tampil ganas sejak menit pertama menghadapi Brunei Darussalam. Kombinasi pressing tinggi, umpan cepat, dan finishing klinis membuat Brunei tak berdaya. Nama-nama seperti Ronaldo J. Berakuateh, Marcelino Ferdinand, dan Hoki Carakajati bintang lapangan. Para pemain Indonesia benar-benar mendominasi jalannya pertandingan, dengan statistik penguasaan bola menembus 70% dan total tembakan lebih dari 20 kali. Kemenangan telak ini membuat Indonesia langsung memuncaki grup A bersama Filipina yang juga menang 2-0 atas Malaysia. Di sisi lain, Malaysia yang datang dengan status underdog kembali mengulang rapor buruknya di turnamen level U23. Kekalahan dari Filipina membuat mereka terancam mengulangi kutukan klasik, kalah di laga pembuka, gugur di fase grup. Sejarahnya, AFF U23 2019, kalah dari Kamboja di laga perdana, langsung terlempar. AFF U23 2022, kalah dari Laos, juga gagal tembus semifinal. Kini, 2025 tampaknya bukan pengecualian kecuali Harimau Muda mampu bangkit total di dua laga sisa. Media Soha menyoroti satu hal menarik. Kutukan laga pembuka Malaysia di turnamen U23 ASEAN. Menurut mereka, setiap kali Malaysia kalah di laga perdana, hasil akhirnya selalu sama, pulang lebih cepat. Mengutip Soha, sejarah turnamen U23 Asia Tenggara juga menyimpan kutukan bagi Malaysia. Artinya, setiap kali mereka kalah di pertandingan pembuka, tim berkaus kuning langsung tersingkir dari babak penyisihan grup. Apakah tren ini berlanjut di 2025? Indonesia dan Filipina kini sama-sama memegang modal 3 poin. Sedangkan Malaysia dan Brunei harus memburu keajaiban di dua laga sisa. Skenarionya, Indonesia hanya butuh satu kemenangan lagi untuk mengunci tiket semifinal. Filipina juga punya kans besar, meski masih akan berduel langsung dengan Indonesia. Malaysia wajib menang lawan Indonesia dan Brunei. Sekali terpeleset, mimpi semifinal musnah. Pertandingan penentu akan terjadi di McD kedua saat Indonesia bersua Malaysia. Rivalitas dua negara serumpun ini selalu jadi magnet panas di level manapun. Di atas kertas, performa Indonesia jauh lebih meyakinkan. Namun Malaysia bisa saja tampil Spartan demi memperpanjang napas. Jika kalah lagi, habis sudah asa Harimau Muda. Jangan lupakan Filipina. Tim muda The Azkals diam-diam tampil rapi. Menang atas Malaysia 2-0 jadi bukti bahwa Filipina tak bisa diremehkan. Jika mereka bisa mencuri poin dari Brunei dan Indonesia, skenario semifinal makin rumit untuk Malaysia. Ada alasan lain kenapa media Vietnam memberi sorotan lebih pada Indonesia. Rivalitas kedua negara memang panas di level senior dan U23. Vietnam dan Indonesia kerap bertemu di final atau semifinal. Bahkan di edisi AFF U23 2023, Vietnam menaklukkan Indonesia di final lewat drama adu penalti. Kemenangan telak Indonesia di laga pembuka membuat banyak media Vietnam mulai menghitung potensi pertemuan ulang di semifinal atau final.
Timnas Indonesia U23 memang kerap naik turun di Piala AFF U23 banding 2019, gagal di fase grup 2022. Gugur dramatis akibat COVID-19 yang bikin skuad darurat 2023. Runner-up kalah adu penalti dari Vietnam. Kini, 2025 jadi ajang pembuktian generasi baru. Materi pemain lebih matang, mayoritas sudah langganan Liga Top Indonesia, atau bahkan main di luar negeri. Gerald van den Burg datang membawa filosofi sepak bola modern. Pelatih asal Belanda ini menekankan penguasaan bola, umpan pendek cepat, dan agresivitas tinggi. Hasilnya mulai tampak. Permainan Indonesia terlihat cair, improvisasi terjaga, pressing kompak. Komentar netizen Vietnam di media sosial pun cukup ramai. Banyak yang mengakui kekuatan Garuda Muda. Indonesia mainnya cepat dan rapi. Kalau ketemu Vietnam di semifinal, pasti seru. Malaysia selalu melempem, Indonesia lebih layak ke semifinal. Kemenangan telak Indonesia atas Brunei dan hasil buruk Malaysia di laga pembuka membuat peluang Garuda Muda lolos ke semifinal Piala AFF U23 2025 kian terbuka lebar. Namun, sepak bola selalu menyimpan kejutan. Malaysia masih punya peluang, meski tipis. Filipina pun bisa jadi kuda hitam yang menggagalkan skenario sempurna Indonesia. Semuanya akan terjawab di 2 match berikutnya. Jadi, menurut kalian siapa yang bakal lolos dari grup A? Apakah Indonesia akan melenggang mulus? Atau justru Malaysia bangkit dari kutukan? Tulis prediksi kalian di kolom komentar ya. Dukung Cek Fakta dengan cara like, share, dan subscribe agar kami terus semangat menghadirkan fakta-fakta bola Asia Tenggara terkini. Sampai jumpa di video berikutnya.